Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta channel Hana Al-Muti'ah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Mari kita belajar mengetahui makna sholat. Sholat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh muslimah. Kegiatan sholat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan sholat di dalam Islam ialah sebagai rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan suatu ibadah yang istimewa di dalam Islam karena perintah pelaksanaannya diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sholat dijadikan sebagai penanda utama dalam status keimanan seorang muslim. Mengerjakan sholat merupakan tanda awal keislaman, sedangkan meninggalkan sholat merupakan tanda awal kekafiran. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawantahan perintah Allah. Dalil mengenai kewajiban sholat terdapat di dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sholat ada 9, yaitu beragama Islam, berakal, mumayyiz, bersuci, menutup aurat, bersih dari najis, mengetahui waktu pelaksanaan sholat, menghadap ke kiblat, dan memiliki niat. Selain itu, terdapat rukun sholat yang jumlahnya sebanyak 14 macam gerakan dan ucapan, serta 8 hal yang membatalkan sholat. Sedangkan sholat itu sendiri secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu sholat fardu atau wajib dan sholat sunnah. Sholat fardu terbagi 5 waktu tertentu yang dikerjakan setiap hari dan bersifat wajib. Sementara itu, sholat sunnah bersifat dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu tertentu, khususnya pada hari raya Islam. Sholat termasuk dalam ibadah yang tujuan pelaksanaannya hanya untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaan sholat, timbul suatu hubungan antara manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta makhluk yaitu manusia. Hubungan ini disebutkan di dalam Al-Quran pada surah Az-Zariyat ayat 56. Pada surat Yasin terdapat di dalam ayat 22. Dan surah Al-An'am ayat 162. Sedangkan pada surat Az-Zariyat ayat 56 disebutkan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Yasin ayat 22 merupakan perenungan bahwa manusia akan kembali kepada Tuhannya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepadanya. Sementara itu, surah Al-An'am ayat 162 menjelaskan bahwa sholat seorang muslim
hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan bagi seluruh alam. Dalil di dalam Al-Quran, kata sholat disebutkan 83 kali di dalam Al-Quran. Perintah mengerjakan sholat terdapat dalam beberapa ayat, yaitu Surah Al-Hajj ayat 77, Surah Al-Baqarah ayat 43 dan 238, Surah An-Nisa ayat 103, serta Surah Al-Ankabut ayat 45. Surah Al-Hajj ayat 77 tidak secara langsung memberikan perintah sholat, tetapi menyebutkan dua gerakan sholat, yaitu ruku dan sujud. Surah Al-Baqarah ayat 43 secara langsung memerintahkan sholat dengan menyebutkan salah satu gerakan sholat, yaitu ruku. Ayat ini juga disertai dengan perintah untuk melaksanakan ibadah lain, yaitu zakat. Surah An-Nisa ayat 103 menjelaskan bahwa sholat merupakan kewajiban bagi orang yang beriman dengan waktu pelaksanaannya telah ditentukan. Sedangkan manfaat sholat itu sendiri disebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, yaitu untuk mencegah manusia melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Setelah perintah dan manfaat sholat disampaikan, maka dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah memerintahkan untuk memelihara sholat dan melaksanakannya dengan khusyuk hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan, sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Quran Surah Al-Ibrahim ayat 1431. Perintah sholat juga disampaikan di dalam hadis. Dalam periwayatan hadis dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa salah satu rukun Islam adalah sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Terdapat pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sholat merupakan ibadah pertama yang dihitung dalam pengadilan hari kiamat. Keberuntungan akan diperoleh oleh manusia yang melaksanakan sholat, sedangkan kerugian akan memperoleh bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Wallahu a'lam.